Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewi Katayama Channel hari ini berada tepatnya di Soto Kudus Jati Bening, tepatnya di Grand Galaxy, Kota Bekasi. Terima kasih juga untuk Bapak Dr. Tri Adianto selaku Wali Kota Bekasi yang terus cinta budaya dan mencintai Dewi Katayama Channel. Jangan lupa yang sudah subscribe, terima kasih. Tonton terus tayangan ini selesai, like dan tekan tombol terus sampai ikutin terus Dewi Katayama Channel. Ayo. Bu Dewi Katayama, kita terima kasih kepada siapa saja, pemirsa. Terima kasih kepada semuanya yang telah ikut memeriahkan channel Dewi Katayama. Terima kasih untuk GPAN, Generasi Peduli Anti Narkoba. ya, terima kasih untuk seniman budaya semuanya yang telah ikut partisipasinya. Ya, terutama terima kasih untuk teman-teman KSBN ya. KSBN. Komite Seni Budaya Nusantara. Terima kasih juga untuk teman-teman komedian Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia, dan seluruh pemirsa dari Dewi Katayama Channel yang ratingnya luar biasa sekali. Kita ikuti keseruan dengan Abah Kadir Sri Mulat. Yuk, ayo, ayo ikut yuk. Nah, pemirsa Dewi Katayama Channel, sekarang kita berada di Soto Jati Bening Abah Kadir. Yuk, ikut terus ya. Kita pengen tahu. Terus. Wah, Abah Kadir. Ya. Yuk. Oh, Mbak Yeti ya, Udah nunggu lama. aduh lumayan, sudah 2 hari habis. Maaf ya, macet ya Mbak Yeti. Ya, nggak apa-apa. An pernah kenal. Ini yang pakai kaos biru. Ah, siapa sih? Aduh. Ini Kenapa? Pernah tahu saya? maaf ya. Pernah kenal saya. Aduh, cuman lupa itu penyanyi atau senior. Kenalkan, saya ini Muksin Alatas. Bener. Seleranya makan soto Abah Kadir. Ya kalau Muksin Alatas, istrinya Titi Sandora. Dari Solo sama-sama dari Solo. Oh iya ya, Titi Sandora yang ada tai lalatnya itu ya. Ya. Bang Haji Muksin Alatas ternyata suka ya sotonya Abah Kadir ya. Mana tanya sotonya Bang Kadir ya? Masa nggak kenal suara saya sampean itu? Lu Muksin Alatas kan? Saya itu Pak Kadir. Kadir tau nggak tahu. Kenalkan ini. Pengen tahu nih? Titi Sandora kan? Ini Santi Bebek. Sampai bebek nggak taunya udah nyampe di sini aja nih anak ini. Kalau Haji Muksin Alatas itu sama Titi Sandora. Nah ini kok Muksin Alatas sama Titi Sandal Jepit. Ya, pemirsa Dewi Katayama Channel, kalau di sebelahnya Bu Dewi Katayama yang punya channel adalah Mbak Yeti Betet, ya kan? Ini salah satu primadona di Sri Mulat juga. Nah, beliau dulu pernah menjadi Ratu Kecantikan pada tahun 1942. Nah, jadi sebelum perang Indonesia. Belum lahir. Nah, di sebelahnya Abah Kadir ini juga Ratu Kecantikan. Cantikan apa? Kecantikan kucing dan sekitarnya. Abah Kadir. Ya, ini saya kebetulan lagi nongkrong kedatangan terus Santi sama Bu Yeti. Kita sering nongkrong di sini. Nah, kebetulan kok Mbak Dewi Katayama datang sini juga, Mas Joko. Ini ada apa ini kok terus saya kaget saya. Ini loh, Bah. Kan Instagram, follower, semuanya YouTuber itu teman-teman dari Persatuan Seniman Komedi Indonesia, seluruh Indonesia pada datang ke sini semuanya, Bang. Iya. Amin. Ternyata alhamdulillah Soto Jati Bening Abah Kadir ini viral. Waduh, sangat luar biasa Saya sekali. nggak penasaran nih Mas Joko. Nah. Ya, kita harus nyoba. Yang pasti Abah Kadir. Nah, sejarahnya ini Abah Kadir. Dari Soto Kudus ke Jati Bening memang ada ceritanya nih, Abah. Nah,
dari Soto Kudus ke Jati Bening. Saya itu tinggal di Jati Bening. Kenapa saya bikin nama Soto Kudus Jati Bening? Sesuai dengan KTP saya. Iya kan? Makanya saya namakan Soto Kudus Jati Bening. Sekarang saya tambahin lagi Soto Kudus Jati Bening Abah Kandir. Jadi biar tahu. Biar makin top. Saya pengen tahu, Mbak. Abah itu kok bisa sampai ke Kudus itu apa dulu seniman, apa kerja, apa bagaimana, Bang? Kebetulan saya itu memang seniman dari kampung ya, seniman kampung. Dulu pernah ikut ludruk, akhirnya ikut gambus. Lah gambus sama ludruk saya cerita dulu bedanya. Iya. Kalau ludruk itu pakai gamelan, gambus itu pakai musik. Musik. Ya, bedanya itu. Kalau gambus, ludruk zaman saya dulu itu perempuannya itu laki jadi perempuan. Oh, gitu. Ya. Tapi Kayak kalau Branti gambus gitu ya, Pak? apa? Kayak Branti gitu ya. Ya, tapi kalau gambus perempuan betul yang nyanyi. Gitu. Akhirnya saya sampai merantau ke Kudus. Nah di Kudus kurang lebih saya ada 10 tahun. Cukup lama ya, Pak ya? Lama, 11 tahun ada. Tapi ya gitu kalau musim rendang, musim hujan lah istilahnya ya. Saya pulang ke Jawa Timur, ikut sandiwara di Jawa Oh, Timur. berarti apa orang Jawa Timur dong? Saya orang Jawa Timur, orang Kediri ya. Oh, orang Kediri. Iya. Iya. Itu ya, Jadi Pak ya. gitu ceritanya. Iya. Bah. Abah itu kan orang Kediri ya. Tapi kalau di film-film Abah main apapun kok peranannya itu ngomongnya tuh bahasa Madura tuh apa kaitannya, Pak, dengan bahasa Madura? Nah begini ceritanya. Iya. Saya betul orang Kediri. Ya. Kenapa saya sekarang menggunakan logat Madura? Itu awal-awalnya kan saya ikut Sri Mulat Jakarta. Ya. Nah itu ada film. Kebetulan film itu membutuhkan satu pemain yang bisa logat Madura. Nah, saya diambil, saya ikut casting, ya. Kebetulan casting itu jatuh pada saya. Ya, Saya yang cocok, yang Abah. cocok. Ya. Itu awal mulanya. Begitu film itu meledak, nama saya kan ikut terangkat itu ya. Untuk kelanjutannya saya dikontrak sama Parkit Film waktu itu, sekarang Multivision itu ya. Saya tetap dikontrak dengan logat Madura. Tuh kan Abah pinter loh. Logat Maduranya pas dan cocok untuk peranannya Abah. Jadi Abah seperti orang Madura begitu. Bah, waktu Abah memperankan logat Madura itu Abah merasa kesulitan nggak Pak dengan dialog-dialog Madura yang fasih itu? Saya emang sedikit kesulitan. Nah, selama satu minggu karena sering diucapkan ya Bah, lama-lama fasih ya. ya itu dilatih, latihan sampai 1 minggu udah pas. Nanti pada waktu syuting dalam perjalanan itu, kalau logat Madura saya lepas, itu selalu diulang-ulang. Harus pas. Satu contoh gini, saya ngomong, saya punya uang 10.000 deh. Nah, itu tidak boleh. Ya, diteriaki sama sutradara. Dir, bukan 10.000 dir, 10.000. 10 sama 10. Oh ya Pak ya, Iya, bukan. 10.000. Nah, gitu. Di sini kan ada Bu Yeti, Mbak Yeti yang cantik. Kok Abah bisa kenal sih sama Bu Yeti ini? Gimana tuh Mbak? Mulainya kenal dengan Bu Yeti yang cantik. Bu Yeti ini temen dari muda, sekitar tahun 75 ya Yeti. Iya. Belum padang. Cukup lama ya Mbak ya? Tahun 75 Iya. saya itu ikut sandiwara Gambus Dasar Remaja. Nah kebetulan di situ lawaknya emang teman saya dari tahun 71 saya sudah kumpul, namanya Pak Betet. Nah Pak Betet itu suaminya Bu Yeti. Jadi Bu Yeti kenalnya Pak Betet dengan Bu Dasar Remaja itu? Iya, satu rombongan gitu. Betul, iya. Loh dong. Iya, betul. Masih kecil saya sudah nikah.
gitu, nikah muda. Biar aku nggak kebagian lagi lah. Halo, Jadi muda dan itu toba. Sampai sekarang ya Mbak ya, terus ini terus ya. Nyambung persaudaraan. Jadi kebetulan sekali saya ikut Sri Mulat, Bu Yeti sama Pak Bedet juga ikut Sri Mulat. Ya. Jadi satu kebetulan ketemu lagi di Jakarta. Lagi. Banyak dulu teman-teman saya dari Sandiwara Jasa Remaja itu termasuk Pak Jeki, Pak Karman, Bu Ninik Chandra. Itu teman dari Sandiwara di kampung sama saya. Satu kampung kebetulan bisa ikut Sri Mulat lah ya. Semua ya. Sampai sekarang nyambung seduluran. Iya, Itu Mbak Yeti ikut Serumulat itu Pak Tuku kan selalu apa ya, menyuruh untuk peranan wanita-wanita tuh yang danjen-danjen itu gimana sih Mbak Yeti? ya begitu saya masuk surat kasih tahu sama sutradaranya. Perempuan itu nggak boleh banyol, nggak boleh lucu gitu. Cukup buat pengumpan. Bagaimana lawak lakinya itu supaya bisa lucu gitu loh. Jadi pengumpan Jadi dengan logat perempuannya gemit. harus Iya, gemit-gemit. kebanyakan Semuanya itu, Mbak gemit, Yeti. kebanyakan begitu. Tergantung perannya, Mbak. Yang antagonis itu nggak ada perempuannya. Ada juga kalau setiap Selasa Jumat itu ada ya kuntilanak ya harus tegang. Jadi kuntilanak. Berarti itu ini ya tergantung itu ya judulnya ya. Betul. Tapi setiap hari-harinya kalau untuk manggung dulu kan di Senayan ya setiap harinya ya gitu ceweknya harus jadi pengumpan. Bagaimana mengumpan lakinya itu supaya bisa lucu gitu. Cukup genit-genit dengan keseksiannya gitu. Abah, Mbak Yeti, kan kita sekarang tuh kan banyak pelawak-pelawak muda, dan pelawak-pelawak muda itu sekarang kan eranya tuh kan lain Mbak Yeti ya Mbak Kadir. Terus Mbak Yeti dan Abah Kadir tuh gimana cara menyikapinya dengan bergabung pelawak-pelawak muda zaman sekarang, eranya sekarang? Ya, Mbak. Ini ya memang eranya sudah beda ya. Kalau zaman saya dulu ngelawak itu kan ada yang pakai konsep. Terus kalau di Sri Mulat emang pakai jalur cerita, diimprovisasikan. Tapi ada jalurnya, jalur cerita kan gitu. Nah jalur cerita itu harus jelas sebab penonton tuh kepengen apa sih ceritanya dengan judul itu nanti gimana endingnya. Cuman karena sudah beda mungkin eranya ya. Iya. Pelawak-pelawak sekarang biarpun ada panduan cerita, kadang-kadang ceritanya hilang. Iya betul. Memang benar betul ya. Pelawak itu pada dasarnya itu kan harus lucu, Iya. ya. Kalau kita ikut jalur cerita, Iya. kalau nggak lucu penonton juga Nah, nggak mau. susahnya di Gitu situ ya, loh Pak, ya. Iya. Mungkin karena sudah beda ya, udah Iya. beda. Kalau zaman saya dulu tetap lucu nggak lucu Iya. tetap bertahan Jadi, dengan otodidak ya Mbak, dengan sendiri. dengan ya, cerita keluar ya, tetap dengan cerita kalau saya dulu. Kalau sekarang dituntut harus lucu Iya. dan speednya aja beda. Anak-anak sekarang speednya Betul. memang lebih cepat. Iya. Apa ya? Kita melawak menggunakan rasa. Iya. Kalau sudah kita berbicara masalah rasa, itu mesti harus santai, tidak boleh gerusa-gerusu. Kalau gerusa-gerusu tidak bisa dirasakan. Ya, kita kan udah lama banyak ngobrol, udah tahu semuanya ya tentang Abah dan Mbak Yeti. Cuman ngomong-ngomong kan saya ini di sini kan mau makan sotonya Abah, Mbak. Dari Iya. tadi udah perutnya udah Benar. keloncongan. Ada soto daging, soto Iya. ayam, Bu Dewi dan kawan-kawan mau soto apa itu? Ini kan soto Abah ini kan soto Jati Bening, soto Kudus. Aku pengennya makan itu, Bah, soto bening. Cuman selain soto bening ada apa, Bah? Selain soto ayam sama daging, Iya. di sini ada ayam kremes, ayam penyet, dan jangan lupa ada garang asem. Aku garang asem.
Nih, Sambal merah ini ada. apa? Inilah namanya garang asem. Tomat hijau. Mesti blimbing sayur karena blimbing sayur yang nggak ngembang-ngembang kan nggak berkuat. Tomat hijau. Pokoknya seger banget nih kelihatan. Coba banyak seger ya. Enak. Ada asamnya, ada manisnya, seger banget bener-bener seger ya. Jangan lupa kesini. Keluarga besar Dewi Katayama Channel, alhamdulillah saya masih bersama Abah Kadir di warungnya Soto Jati Bening di Grand Galaxy Blok RGB nomor 53. Jangan lupa selalu di sini karena ini warung ini adalah warung viral, banyak pengunjungnya, banyak yang jajan. Semakin banyak jajan berkah untuk semuanya. Nah, ini kebetulan Abah Kadir didampingi oleh putri-putrinya. Jumlahnya 6 putri semuanya. Alhamdulillah. Nah, ada Mbak Sofia dan Mbak Nabila. Kalau Abah Kadir ini kan sukses di film, di panggung. Nah, kalau di rumah gimana keseharian Abah Kadir ini? Ya, saya sebagai ayah yang biasa yang baik, tapi emang agak sedikit galak ya, karena kan mungkin kita anaknya semua perempuan-perempuan semua, harus diatur. Ya agak sedikit galak tapi lucu kadang-kadang. Kadang-kadang lucu, baik, menggemaskan. Bapak ini. Ya gini ya, galaknya itu wajar-wajar saja ya, kita lihat misalnya anak pamit mulai siang loh, maghrib kok belum pulang. Nah, sebagai orang tua kan kuat. Iya, benar. Mengajarkan kita biar disiplin. Disiplin. Jadi kalau bilang jam sekian pulang ya jam sekian. Kalau belum namanya orang tua khawatir biasa ya. Kalau sekarang ini saya buka soto kudus, saya percayakan sama anak-anak saya. Anak-anak saya karena tidak ada yang punya bakat nurun saya sebagai pelawak, ya paling tidak mewariskan usaha inilah soto kudus ini. Jadi ada penerusnya. Mengajarkan mandiri dengan putri-putrinya itu apa bagus ya menurut ya. Nah, jadi pemirsa Dewi Katayama Channel, ikuti jejak-jejak Abah Kadir ini, mendidik keluarga dengan disiplin, mendidik anak supaya mandiri, dan mendidik siapapun. Ambil hikmahnya, buang yang tidak baik. Gitu Pak ya? Amin. Ya. Sampai jumpa di Dewi Katayama Channel berikutnya. Saya Abah Kadir, ada Nabila, putri dari Abah Kadir, Mbak Sofi, putri Abah Kadir, dan yang punya yang punya warung Dewi Katayama Channel. Tonton terus, jangan lupa yang sudah subscribe tonton sampai habis. Sampai jumpa. Ya.